Apa sih COVID-19 itu? Dari mana asalnya? Yuk ketahui lebih jauh tentang COVID-19. Dikutip dari World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, COVID-19 berasal dari coronavirus yang menyebabkan penyakit seperti flu dan merupakan sebuah virus yang dapat menyerang hewan dan manusia. Pada akhir 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China, ditemukan adanya coronavirus pada manusia yang kemudian coronavirus tersebut diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Hal ini berawal dari adanya laporan mengenai 44 pasien pneumonia berat atau sesak nafas di Wuhan. Dugaan awal penyakit ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut, dan hewan liar, dan virus tersebut paling mungkin tertular dari hewan ke manusia. Kemudian mulai muncul laporan serupa pada orang-orang sekitar maupun orang asing yang baru saja dari kota Wuhan walaupun tidak pergi ke pasar basah. Nah, orang-orang tersebut berasal dari Korea Selatan, Jepang, Thailand, kemudian Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Perancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan negara-negara lain yang totalnya adalah 25 negara dengan penularan langsung antar manusia. Di akhir Januari 2020, terdapat 2.000 kasus tersebar yang kemudian Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan status keadaan darurat di seluruh dunia pada 11 Februari 2020 dan menamakan virus tersebut dengan nama COVID-19. Is the first pandemic caused by a coronavirus, and we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases. Sejauh ini penyebaran COVID-19 dapat melalui ingus atau ludah, yaitu dari mulut ataupun dari hidung. Kemudian saat bersin baik langsung dengan tidak sengaja terhirup atau tidak langsung dengan memegang benda yang terkena droplet tersebut. Sudah 1,5 tahun sejak adanya COVID-19 di dunia. Lihat yuk perkembangan di beberapa negara. Inggris mengalami kenaikan pesat pada kasus COVID-19 yang kemudian ditemukan variasi baru yaitu varian Alpha yang dapat menular lebih cepat dan menyebar lebih mudah pada bulan Oktober 2020. Ciri-cirinya yaitu sesak nafas yang ditambah dengan nyeri otot dan kehilangan indera penciuman. Afrika Selatan. Variasi baru COVID-19 ditemukan pada November 2020 yang diberi nama varian Beta. Varian Beta ini menyebar ke berbagai daerah di Afrika Selatan dan lebih kuat sehingga bisa menyerang usia dewasa. Varian ini juga bisa menginfeksi orang yang sudah divaksin. India baru-baru ini mengalami kenaikan yang tajam dalam kasus COVID-19 dengan diikuti COVID-19 varian baru lagi yaitu varian Delta pada awal 2021. Varian baru ini dinilai lebih mudah dan cepat menular daripada virus Alpha dengan gejala yang lebih berat. Beberapa gejala langsung menjadi parah dalam hitungan jam. Alasan corona meningkat dan makin parah pada beberapa negara tersebut adalah karena sikap acuh tak acuh, tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, daerah yang kumuh dan tidak menjaga kebersihan, serta tetap berkerumun dalam suatu acara seperti pesta, pertunjukan, dan acara keagamaan. Meskipun ditemukan beberapa negara yang mengalami permasalahan kasus COVID-19, ada juga negara yang tingkat positif COVID-19-nya rendah dan mulai beraktivitas normal. Negara apa sajakah itu? Jerman. Berbeda dengan India yang kasus COVID-19 meningkat, Jerman justru sudah mulai adaptasi dengan kehidupan normal loh. Restoran sudah buka, boleh berwisata, boleh bersekolah, bahkan sudah boleh nonton konser. Jepang. Sama halnya dengan Jerman, Jepang juga sudah mulai adaptasi dengan kehidupan normal. Bioskop, perpustakaan, dan tempat wisata juga sudah mulai dibuka.
Alasan corona menurun di Jerman dan Jepang adalah masyarakat yang disiplin, selalu memakai masker, selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak, banyak olahraga, kemudian kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terutama dalam penemuan vaksin dan pemerintah yang cepat tanggap dalam menangani permasalahan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Saat ini Indonesia di urutan ke-18 negara dengan jumlah kasus COVID-19 di dunia. Kasus di Indonesia sempat meningkat pada bulan Desember 2020, kemudian turun dan meningkat kembali pada bulan Juni 2021, tepatnya setelah Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021. Alasannya karena masyarakat mulai menyepelekan adanya COVID-19. Masyarakat melakukan mudik lebaran, berwisata, dan mengadakan acara besar-besaran dengan tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Per bulan Juni 2021, Klaten mengalami peningkatan jumlah positif COVID-19 dan masuk ke zona merah, yaitu berdasarkan data tanggal 6 Juli 2021. Dalam jangka waktu sekejap, Klaten masuk dalam top 5 urutan pertama kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah. Persebarannya sebagai berikut. Terkonfirmasi sembuh masih lebih tinggi daripada yang meninggal dunia. Kemudian kasus positif COVID-19 lebih didominasi oleh perempuan. Kasus COVID-19 di Kabupaten Klaten cenderung naik dari hari ke hari namun perlahan mulai mengalami penurunan. Kasus paling tinggi berasal dari Kecamatan Klaten Selatan, kemudian disusul oleh Klaten Utara. Kita harus mulai menyadari dan menjaga diri untuk menghindari terpapar COVID-19, salah satunya dengan mengenali gejala dan cara mencegah terpapar COVID-19. Gejala yang paling umum dialami adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius yang diikuti dengan pusing, batuk kering, sesak nafas, sakit kepala, pilek, sakit tenggorokan, dan nyeri di bagian dada. COVID-19 saat ini memiliki ciri khusus berupa hilangnya indera penciuman dan perasa, serta nyeri pada sendi-sendi tubuh. Menjaga kebugaran tubuh dengan makan makanan bergizi, minum vitamin, berolahraga, dan asupan vitamin D yang cukup. Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir, dapat pula dengan hand sanitizer. Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau siku saat batuk dan bersin, dan jangan gunakan telapak tangan. Hindari kontak fisik. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker double berupa satu masker medis di dalam dan satu masker kain di luar. Menunda perjalanan, dan selalu pantau perkembangan COVID-19. Apabila mengalami keluhan berupa munculnya beberapa gejala, terutama hilangnya indera penciuman dan perasa, apa yang harus dilakukan? Inilah hal yang harus dilakukan. Lakukan tes swab atau PCR dahulu. Apabila memang positif, maka laporkanlah diri ke RT atau RW dan ke Satgas setempat. RT atau RW atau Satgas lapor ke puskesmas terdekat dengan melampirkan KTP, hasil swab, dan nomor kontak pasien. Puskesmas menerima data pasien untuk dipantau dan tracking kontak erat. Pasien memberi informasi siapa saja yang melakukan kontak erat kepadanya, kemudian melaporkan kepada RT atau RW atau Satgas dan puskesmas. Pasien diwajibkan isolasi mandiri selama 10-14 hari. Kontak erat wajib melakukan karantina mandiri juga selama 10-14 hari, dan apabila muncul gejala maka langsung lakukan tes swab atau PCR. Tunggulah 10-14 hari sampai gejala-gejala menghilang. Apabila masih ada gejala yang tersisa, maka perpanjang kembali masa karantina sampai benar-benar sembuh. Berikut beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 di Klaten. Call Center Jawa Tengah, Begitulah sejarah adanya COVID-19 di dunia dan perkembangan di beberapa negara serta Indonesia.
Semoga teman-teman semua selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Untuk penanganan lebih lanjut, dapat langsung menuju rumah sakit tersebut dan dapat pula menghubungi call center Jawa Tengah. Sampai jumpa!